maju. Untuk sesi kali ini tilawahnya secara terpimpin ya. Bapak-bapak nanti bisa mengikuti setelah saya membacakannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Baik jemaah sekalian, sebelum kita masuk mengupas lebih dalam mengenai ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Qadar yang harus diperhatikan dalam pembacaannya, bapak-bapak sekalian, hati-hati ya, fokus kepada huruf lam yang bersukun atau memiliki tanda mati. Jangan sampai kita memantulkan bunyi L-nya. Contoh yang salah, fi lailatil qadr, til. Nah, itu tidak ada haknya untuk keluar pada bunyi lam yang sukun. Tong abong keneh koderna harus dipantul. Jadi til lagi ngiring dipantul, jangan. Til qadr, hilangkan dulu dengan sempurna bunyi lam sukunnya, lam matinya baru masuk ke huruf berikutnya. Til qadr, jangan til qadr gitu. Ya, yang kedua, usahakan bapak-bapak sekalian dalam mensukunkan dua huruf yang di akhir harus sempurna. Dalam arti huruf dalnya qad harus dipantul karena dia qalqalah. Yang kedua huruf ro-nya jangan sampai dibaca tipis atau tarkik, melainkan ini wajib dibaca tafkhim, harus tebal ro-nya. Qadr ya, jadi bukan ditarik menjadi qadr. Ini tipis dan itu menyalahi aturan kaidah dalam tajwid. Qadr, ro-nya dibaca dengan tebal. Bagaimana cara untuk menebalkan huruf ro? Gampang, Pak. Triknya angkat bibir bawah kita. Qadr. Nah, jadi kalau ditarik itu jadi tipis, qadr. Senyum itu tipis. Tapi kalau misalkan diangkat naik ke atas, menandakan bahwasanya huruf ro-nya menjadi tebal, qadr. Gitu, qadr. Gitu. Tapi tidak terlalu berlebihan jadi monyong, qadr. Nah,
Jangan seperti itu juga ya. Karena huruf ro bukan termasuk ke dalam huruf-huruf makhrajnya di asyafatain, bukan. Ro itu ada di lisan. Ya itu ya. Selanjutnya apa? Bapak bisa memilih nih di ayat keempat penggalan menuju ayat kelima. Itu di Quran Indonesia memiliki tanda rambu baca. Apa rambu bacanya? Ada titik 3, betul Pak? Ya, ada titik 3 ya. Nah, kalau titik 3 itu maknanya apa? Ini adalah waqful mu'anaqah. Wakaf yang berhentinya wajib dipilih di salah satu. Wajib berhenti, tapi pilih Pak salah satu aja. Kalau Bapak mau memilih di titik 3 yang pertama, berarti berhentinya min kulli amr, di amr. Kalau mau pilih di situ berarti di salamunnya tidak boleh berhenti karena wajib dipilihnya salah satu. Kalau Bapak mau melanjutkan, jamaah sekalian melanjutkan dari ayat 4 menuju ayat 5 berhenti di mu'anaqah, maka di salam min kulli amri salam. Nah, bisa berhenti di salam. Makanya ada beberapa di kalangan kita yang membaca ayat keempat ini tidak berhenti di pas penggalan ayat 4, tapi berhenti di salam. Silahkan, itu diperbolehkan. Ya, cekap heula lah itu namanya. Terus jamaah sekalian, di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjelasan kepada kita. Inna, sesungguhnya kami anzalnahu, kami menurunkan. Hu kata ganti di sini nya yaitu adalah menurunkan Al-Quran. Para mufassirin ini bersepakat seluruhnya. Makna dari anzalnahu yang diturunkan oleh Allah itu di sini adalah Al-Quran. Fi pada Lailatul Qadri, malam Qadar. Kemarin sudah dibahas sedikit ya makna dari qadar secara arti filosofi bahasa. Apa qadar? Yang pertama makna qadar itu Pak adalah asyaraf, kemuliaan. Di malam hari yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk diturunkan Al-Qur'an, maka itu adalah malam yang mulia. Itu kata Allah. Gimana nggak mulia Pak? Nanti kita bahas di ayat yang keempat. Turun malaikat seluruhnya ke langit bumi. Ketika apa? Ketika saat Lailatul Qadri ataupun malam Qadar. Jadi makna yang pertama syaraf, kemuliaan. Yang kedua qadar itu maknanya apa? Terbatas Pak. Qadar itu maknanya terbatas. Bagaimana makna yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia? Kadar, ala kadarnya, sekadarnya saja. Ini kadarnya seperti apa? Sejauh mana? Sebesar apa? Kadar itu batasan. Makna qadar di sini adalah sempit, jemaah sekalian. Kenapa bisa diartikan sempit? Karena dari 30 hari yang Allah Subhanahu wa taala siapkan maksimalnya di bulan Ramadan itu hanya dipilih satu malam saja yang dijadikan Lailatul Qadar, dan waktunya nggak panjang jemaah. Ya, dari mulai pertengahan malam atau sepertiga malam sampai dengan subuh. Ya, atau ada yang memberikan pendapat dari apa? Dari setelah dilaksanakannya sholat isya itu sudah disebut dengan lailah sampai dengan datangnya waktu subuh. Malam itu cuma sebentar, beberapa jam dibandingkan hari ataupun bulan yang Allah beri kepada kita. Sempit. Makna sempit selanjutnya apa? Karena turun malaikat itu berjejal di langit dunia jemaah sekalian. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan betapa beratnya langit itu menampung para malaikat yang sedang berada di atas langit wa huwa sajid, sedangkan malaikat sedang dalam keadaan bersujud. Sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada jarak melebihi dari arba'a asabi, 4 jarak jari, melainkan di situ ada berjejer malaikat. Sakumaha seueur apa kabayang. Ya, langit dunia. Kita keliling dunia aja perlu waktu yang sangat panjang, masafa perjalanan yang begitu jauh, dan di waktu itu dengan bersamaan malaikat sedang bersujud mengelilingi langit bumi pada saat malam Lailatul Qadar. Ya. Selanjutnya yang dimakna qadar itu apa? Sebagaimana kita tahu, yaitu adalah takdir jamaah sekalian. Ya, takdir. Kan kita dalam rukun iman yang ke-6 kita itu meyakini terhadap apa? Iya, qada dan qadar.
khairihi wa syarrih, baik itu adalah sesuatu yang dirasa baik oleh kita ataupun sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak membuat kita nyaman, sesuatu yang menelangsakan dalam pandangan kita, itu seluruhnya terangkum dalam qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu qadar itu ada yang menyebutkan adalah takdir yang bersifat yaumiyah, dalam arti pelaksanaan perak-perakan di dunia. Nah, kalau qada itu catatan secara mujmal, kalau takdir itu catatan secara tafsil. Nah, jadi misalkan contoh sederhana dari beberapa pendapat yang saya ambil, misalkan umur kita itu 75 tahun, itu sudah dituliskan. Maka qadar ketika 75 tahun seperti apa meninggalnya, detik-detik wafatnya, proses kematiannya, siapa yang membersamainya, itu terangkum dalam qadar pelaksanaannya langsung. Tapi 75 tahun itu adalah qada. Itu salah satu makna dari qada dan qadar. Ada yang juga yang menyebutkan qada itu mubram, ya. Qada itu adalah mutlak yang sudah terkunci di Lauh Mahfuz. Tapi kalau qadar itu adalah sesuatu yang mungkin saja bisa berubah gitu, tapi tidak melewati batas qada yang Allah tetapkan. Nah, jadi itu makna yang ketiga dari qadar, itu artinya adalah takdir yang telah Allah susun, telah Allah rencanakan dalam skenario-nya. Selanjutnya di ayat yang kedua jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala membuka dengan ungkapan wa ma adraka. Ini adalah kalimatul istifham, kata pertanyaan yang Allah beri. Dan tahukah kamu, kata Allah, ma apa Lailatul Qadri? Apa itu Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan sebuah ungkapan, kalau istilah kita apersepsi, ya, membuat orang itu menjadi terdiam, memperhatikan dan juga meninggalkan aktivitas yang sedang dilakukannya. Sebagai contoh kecil, kalau misalkan kita seorang pengajar, guru masuk ke kelas, masih ribut nih, reang kene gitu ya. Tiba-tiba guru menyebutkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ribut kene. Maka dipancing dengan sebuah pertanyaan. Ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Nah, di situ biasanya orang langsung terdiam. Belajar. Hari naon? Hari Senin, Pak, misalkan gitu. Tahu nggak di hari Senin ada apa? Loh, orang itu jadi tertarik lagi. Tahu nggak dulu terjadi apa pada tanggal ini? Nah, itu adalah yang membuat orang-orang itu terkesima meninggalkan aktivitasnya untuk mendengarkan apa yang dibicarakan. Dengan cara apa? Melontarkan pertanyaan. Bukan berarti Allah tidak tahu mengenai Lailatul Qadar sehingga bertanya, tapi Allah ingin menarik perhatian hambanya ketika diberikan satu waktu atau momen yang begitu luar biasa yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ya kan, sebelumnya kan Nabi Muhammad SAW, walaupun ini sanadnya dhaif ya, sebagaimana diungkapkan bahwa ada seorang lelaki dari Bani Israel zaman dulu, dia itu luar biasa gagahnya, Pak. 1000 bulan yang dia manfaatkan pada kehidupannya, dia berikan seluruh curahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada absennya, jihad terus, unggal dinten turun ke medan laga setiap hari selama apa? 1000 bulan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah rahasia ataupun sebuah amalan besar yang pahalanya itu bisa melewati batas kebaikan dari 1000 bulan. Kan eta mah Bani Israel mah seorang lelaki turun teh 1000 bulan teh kudu benar-benar turun di waktu yang sudah ditentukan. 1000 bulan teh biasa dikorting. Pahalanya para jamaah sekalian, para sahabat pada saat itu membayangkan segede naon pahalana. Bagaimana keberanian seorang jariun, seorang yang begitu gagah, dia siap untuk berperang terus menerus, gak ada absennya. Tapi ku Allah Subhanahu wa taala diberikan sebuah iming-iming, bisa kalian pun mendapatkan pahala kebaikan 1000 bulan, bahkan lebih. Di ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tenang. Kalaupun mereka mendapatkan kebaikan dari 1000 bulan yang mereka curahkan untuk berperang dan beribadah kepada Allah, tenang, kaum muslimin pun bisa dapat nih pahala 1000 bulan, bahkan khairum, lebih baik daripada 1000 bulan itu. Dengan apa? Dengan mendapatkan Lailatul Qadar. Tentu atuh jamaah, di situ teh para sahabat berlomba ingin mencari tahu lebih dalam apa makna dari Lailatul Qadar.
Yang pertama saya sebutkan saja pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu adalah ungkapan Allah Subhanahu wa taala khusus yang dikaitkan dengan Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu terjadi bulan Ramadan. Ya, dalam dalam beberapa riwayat yang sahih itu di bulan Ramadan. Jadi turunnya Al-Qur'an memang di bulan Ramadan. Yang biasa kita peringati dengan malam nuzulul Quran tanggal 17, walaupun nanti riwayatnya banyak. Ada yang menyebutkan di awal, di pertengahan, bahkan di akhir dari bulan Ramadan turunnya Al-Qur'an itu. Nah, yang kedua jemaah sekalian, ini menyebutkan bahwasanya ketika dikaitkan dengan Al-Quran maka tidak berlaku bagi orang yang melakukan amalan. Jadi mau kita beramal di waktu-waktu ganjil ataupun kita beramal di 10 hari terakhir bulan Ramadan, Lailatul Qadar hanya dinisbatkan untuk waktu pada saat turunnya Al-Quran saja. Jadi tidak ada kaitan dengan amalan pahala yang akan kita dapat dengan malam Lailatul Qadar. Jadi misalkan gini jemaah, Al-Quran turun nih pada hari tersebut, pada malam tersebut. Nah, yang dimaknai dengan malam hari yang diturunkan Al-Quran itu disebut dengan Lailatul Qadar. Dan malam turunnya Al-Quran itu dianggap lebih baik dibandingkan 1000 bulan yang Allah siapkan dalam kehidupan manusia. Jadi ketika kita sholat, kita mencari Lailatul Qadar, enggak masuk dalam pendapat yang pertama ini mah. Yang saya ungkapkan, karena ada sebagian yang menganggap bahwasanya Lailatul Qadar bukan difahami kita mencari malam itu, kita beribadah sehingga kita mendapatkan pahala amalan lebih baik dari 1000 bulan. Ada yang menyebutnya seperti itu. Karena nisbat untuk Lailatul Qadar adalah kepada Al-Quran gitu. Sehingga apa? Setiap orang yang membersamai Al-Quran, dia akan mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Seorang manusia yang tadinya tidak memiliki modal apa-apa, tapi ketika dia punya hafalan Quran, ketika dia sudah mulai menghafal Quran, dia memahami makna Al-Quran, bahkan dia menjadi pakar ahli dari tafsir Al-Quran, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan kebaikannya di dunia, begitupun nanti di akhirat. Ya, bahkan orang tua yang memiliki anak sebagai hafizul Quran, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, kata Nabi Muhammad SAW, akan diberikan mahkota nanti ketika di surga. Dia akan diberikan jubah, ya, sebuah jubah penghormatan, penghargaan yang begitu agung. Karena apa? Dia memiliki anak seorang hafiz Al-Quran. Makanya segala sesuatu yang disebutkan dengan Quran itu adalah sesuatu yang pasti akan naik posisi dan derajat menjadi kemuliaan yang lebih di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nah ini yang paling masyhur sebagaimana yang kita fahami saat ini. Yang dimaknai dengan Lailatul Qadar sebagaimana Imam Ibnu Katsir, ya, seorang mufassirin yang paling populer, yang paling kuat ya hafalan hadisnya dibandingkan beberapa mufassirin yang lain, beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu adalah sebuah amalan yang dilakukan oleh seseorang pada malam yang bertepatan dengan yang disebutkan Lailatul Qadar, maka dia mendapatkan pahala dari amalnya itu, pahala yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Pahala yang lebih baik dibandingkan amal yang dilakukan di selain Lailatul Qadar sebanyak 1000 bulan. Nah, jadi ini sebagaimana kita fahami, Pak. Kan kita sering ya, bahkan kita menyengaja untuk beriktikaf ke masjid. Kenapa? Ingin dapat malam Lailatul Qadar. Tapi tentunya bukan sekedar datang ke masjid ya, di dia culang cileng gitu, gogoleran, bobo, ngerek gitu ya. Nah, saya sudah itikaf di masjid gitu. Ya, kalau mbak bobo mah di bumi gitu ya. Tapi seenggaknya kalau ke masjid ada teman, lihat kawan, mereka sedang baca Quran, kita pun jadi termotivasi baca Quran. Ada yang sedang berdiri sholat itu jadi terbangun sistem mutualisme ketika kita datang ke masjid karena banyak orang yang sedang beribadah juga. Jadi yang pertama jemaah sekalian, ketika seorang beramal bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dia akan diganjar dengan pahala yang pahalanya dilipat gandakan melebihi dari 1000 bulan kalau dia beribadah di malam lain atau di bulan lain gitu. Hari 1000 bulan, kalkulasi matematisnya sakumaha, dikonversikan bertepatan dengan hitungan 83 tahun, 4 bulan, Pak. Tina 1000 bulan teh.
Dan luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan begitu besar pahala bagi orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar sampai dengan 83 tahun lebih itu, bisa jadi dia mendapatkan pahala melebihi jatah usia yang diberi oleh Allah. Kita tadi patok usia kita dengan 40 misalkan. Bapak-bapak mah tos langkung aya 50, 60, 70, 80. Mungkin ya, ketika umur kita belum sampai ke 80, tapi kita ketika sholat di malam hari di bulan Ramadan itu bertepatan dengan datangnya Lailatul Qadar, maka pahala kita melewati batas usia kita. Ada yang usianya 40 tapi dia rajin, 50 tapi dia rajin beribadah, mendapatkan Lailatul Qadar melebihi batas usianya. Eta pami Lailatul Qadarnya didapatkan 1 kali dalam seumur hidup. Kalau misalkan dapat 2 kali, dibagikan Pak jadi 2 dikalikan 3 kali, lebih banyak lagi kalau hitungan matematis. Seperti itu jemaah. Lantas bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Nabi Muhammad SAW sebagaimana direkam oleh istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang dimaksud seseorang ketika dia mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar itu, yang pertama Nabi itu seringkali apa? Nabi itu mengikat sarungnya lebih kuat lagi. Syidda miqzarahu. Nabi itu mengikat sarungnya, kainnya itu lebih kuat lagi. Para ulama memberikan makna di sini adalah yang pertama, Nabi teh nalika sudah datang Ramadan, khususnya 10 hari terakhir Ramadan, Nabi itu benar-benar fokus sama ibadah, menjauhi istri-istrinya. Tidak menggauli istri-istrinya di waktu-waktu tersebut. Karena apa? Karena seorang yang sudah mendatangi istrinya itu berpotensi besar akan merasa kelelahan, Pak. Sudah tersalurkan, sudah keluar penatnya, sudah keluar bebannya, maka orang itu biasanya langsung lunglai. Ngutos nikah mah apalah, kan biasanya teteatos langsung ya sudah itu lulus terus gitu ngantuk kan itu nate goleda gue kan gitu. Nah ini sangat disayangkan kalau misalkan seseorang dia ya mendatangi istrinya tidak memperhatikan ini, takutnya kebablasan, akhirnya meninggalkan waktu malam tidak dengan ibadah. Kan itu ibadahnya beda ibadah. Nah, yang kedua apa? Nabi Muhammad SAW direkam oleh istri yang tercinta. Nabi Muhammad itu ahya lailatah. Ketika datang di 10 hari terakhir itu, bangun dan menghidupkan waktu malam. Bukan sekedar bangun doang, culang-cileng nonton TV, maca WA, scrolling Instagram atau Facebook, enggak. Tapi Nabi Muhammad SAW mengisi waktu malamnya dengan ibadah. Ibadahnya jenisnya gimana? Ibadah yang memiliki ruang lingkup, itu ibadah yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan senyum ibadah, kan sedekah ibadah, ibadah. Kan ngasih makan orang lain ibadah, iya. Tapi kalau di malam-malam waktu untuk mendapat Lailatul Qadar, ibadah yang langsung terhubung dengan Allah. Apa salah satunya? Adalah dengan sholat. Apa selanjutnya? Bisa dengan zikir. Selanjutnya dengan apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat. Nah itu adalah hubungan-hubungan yang langsung kita itu langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sanes ngobrol. Jadi sanes ngalakukan ibadah anu sanes gitu. Walaupun itu ibadah bagus. Beberes masjid ibadahnya leres, tapi nalika waktu eta mah keuneulah we engke siang beberes mah. Ya khusus ibadah sama Allah, baca Quran, itu adalah ibadah yang langsung terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Enggak banyak sih Pak, cuma 3 kata Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga itu setelah menghidupkan waktu malam, tidak lupa juga mengikut sertakan para keluarganya, anggota-anggota keluarganya untuk sama-sama beribadah di malam tersebut. Wa aiqadhu ahlahu, membangunkan orang-orang yang sedang berada di rumah, dibangunkan. Di sini menandakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sangat ingin membangun sebuah teamwork dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam ring yang paling dekat yaitu keluarga. Maka dari itu tong sosoranganan kebisi pas nalika istri kaboboannya kabablasan kita ambek Pak istri teh kunaon sawengi teu dibukakeun
Abi tahu yang ibadah, terus siap-siap segala macam. Nah, terus siap-siap mah kaboboan nih, kudu terus siap-siap mah teu kaboboan ya. Duka sebaliknya ketika dibangunkan ambek-ambekan. Ya, itu mah lihat case-nya aja lah langsung. Dalam arti Nabi Muhammad SAW selalu mengupayakan agar apa? Kebaikan itu tidak berhenti pada dirinya saja, namun bisa terhubung kepada orang-orang terdekatnya. Jadi tiga ini jemaah sekalian, mengikat dengan kuat sarungnya. Pertama adalah tidak menggauli, tidak mendekati istrinya, fokus ibadah sama Allah. Dan juga ada yang berpendapat bahwasanya tong seueuting tuang, bisi naon, bisi ngantuk. Nah, karaos lah ku kitanya ketika tos makan banyak mah biasanya mata teh mulai tunduh gitu. Nah, selanjutnya jemaah sekalian, kapan datangnya Lailatul Qadar? Nah, ini yang dinanti-nanti oleh sahabat. Bahkan ada sebuah riwayat menyebutkan Nabi Muhammad SAW diminta oleh sahabatnya untuk menerangkan dengan jelas, untuk mempresentasikan di hadapan jamaahnya, di hadapan sahabatnya, waktu yang lebih khusus mengenai Lailatul Qadar. Karena Nabi tahu mengenai Lailatul Qadar. Pada saat keluar dari rumah menuju tempat berkumpulnya para sahabat, Nabi itu terfokus terhadap apa? Terhadap situasi yang terjadi di hadapannya. Ada dua orang laki-laki yang sedang bergulat, berantem, berselisih. Ketika terjadi perselisihan kan otomatis di situ teh jadi fokus kadinya gitunya, hilap terhadap apa yang akan disampaikan kepada sahabatnya, sehingga berbicara kepada sahabatnya, sungguh aku terlupakan oleh satu kejadian di mana aku melihat ada dua orang yang sedang bertikai, sehingga aku lupa untuk menyampaikan mengenai Lailatul Qadar ini. Jadi sama Allah diangkat. Ada yang menyebutkan ulama seperti itu. Waktu pastinya oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat sehingga tidak ada yang tahu persis kapan datangnya Lailatul Qadar. Itu yang pertama. Jadi nggak ada yang bisa menetapkan, ayeuna ieu wengi ayeuna, hayu siap ke Mara Masjid, ieu tanggal 27 nih. Nggak bisa dipastikan itu datang Lailatul Qadar. Karena apa? Nabi Muhammad SAW diungkap oleh Imam Asy-Syaukani, seorang pakar ulama hebat. Beliau menyebutkan ada lebih dari 40 pendapat mengenai kapan datangnya waktu Lailatul Qadar. Tapi bukan secara pasti jemaah. Potensi yang dan peluang yang paling besar untuk datang Lailatul Qadar. Dari 40 itu saya merujuk kepada beberapa pendapat yang saya anggap ini paling kuat dan juga mengkompilasi dari seluruh pendapat. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, taharrau lailatul qadri, carilah oleh engkau malam Lailatul Qadar. Kapan? Fil ashri min awakhiri Ramadan, dari malam ke-10 terakhir Ramadan. Ini yang paling umum, globalnya gitu. 10 malam terakhir Ramadan itu terdapat diantaranya adalah malam diturunkannya Al-Quran, malam Lailatul Qadar, mohon maaf. Lantas Nabi Muhammad SAW dalam kesempatan yang lain direkam oleh sahabat lebih eksplisit menyebutkan bahwasanya fil witri min ashri awakhiri ar-Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW, cari Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Nah, berarti ini kan lebih nyedak Pak ya. Nah, lebih rinci lagi nih, spesifik lagi nih. Di malam ganjil 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi nu ganjil-ganjil nah. Hari ganjil dihitung dari tanggal berapa? 21. Jadi 21, 23, 25, 27 dan 29 itu adalah waktu di mana potensi dan peluang datang Lailatul Qadar itu lebih besar dibandingkan waktu-waktu yang lain. Ada lagi yang lebih spesifik dari ini? Ada, jemaah sekalian. Seorang sahabat mengungkapkan bahwasanya dia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW mengungkapkan ketika sudah datang waktu siang, Nabi menyebutkan, nah tadi malam aku dapatkan Lailatul Qadar. Kata Nabi seperti itu. Dan kapan Nabi mengungkapkan ungkapannya itu? Pada tanggal yang dimaksud dengan 21. Di tanggal 21 akhir Ramadan. Jadi hitungan diganjil yang pertama. Karena Nabi langsung menyebutkan bahwasanya tadi malam datang Lailatul Qadar. Yang dimaksud malam itu adalah 21. Itu yang pertama. Ada juga ternyata Ubay bin Ka'ab salah satunya merekam bahwasanya Lailatul Qadar itu jemaah sekalian diungkapkan oleh Ubay bin Ka'ab itu datang pada tanggal 27 Ramadan. Bagaimana ungkapannya? Saya pernah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad SAW memberikan ciri-ciri dari datangnya Lailatul Qadar. Apa ciri yang pertama? Ketika datang waktu malam,
tidaklah malam itu terasa panas dan juga tidak terasa dingin. Di pertengahan malam yang begitu tenang, kata Ubay bin Ka'ab. Dan yang kedua apa? Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya ketika datang Lailatul Qadar, maka matahari itu akan menyingsing di waktu pagi dengan tidak terlalu menyilaukan sinarnya dan juga tidak terlalu redup sinarnya. Jadi adem gitu Pak. Bahkan ada yang menyebutkan nanti sinarnya itu berwarna agak kemerah-merahan, oranye kemerah-merahan di waktu paginya. Dan aku dapatkan itu pada tanggal 27 Ramadan, kata Ubay bin Ka'ab. Jadi jamaah sekalian, ini adalah penuturan dari para sahabat Nabi yang melihat bagaimana menyingkronkan ungkapan Nabi menyebutkan ciri dari malam Lailatul Qadar dan dengan keadaan realita yang para sahabat alami pada saat waktu malam di bulan Ramadan. Jadi yang pertama tanggal 21, ada yang menyebutkan tanggal 27. Itu di antara beberapa riwayat saja karena riwayatnya sangat banyak. Lantas sebagaimana disebutkan, saya tidak ada yang mengerti secara pasti 21 entos dipaktok di 21, enggak di 23, enggak ada. Tapi peluang yang lebih besar datangnya Lailatul Qadar itu adalah di waktu-waktu yang sebagaimana disebutkan. Tapi secara pastinya itu tidak ada yang mengetahui jamaah sekalian. Lantas apa hikmah dari rahasia Allah ini dengan tidak memberikan secara gamblang mengenai waktu Lailatul Qadar? Setidaknya ada dua Pak hikmahnya yang digali oleh para ulama. Yang pertama, kalaulah Lailatul Qadar itu sudah dipastikan waktunya dan Nabi Muhammad SAW menyebutkan tanggal 21 kata Nabi, tanggal 25, maka umat Islam tidak akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Karena apa? Kalau misalkan sudah dipatok 27, orang-orang teh ke masjid itikaf, benar-benar ibadahnya teh hanya di 27 dan meninggalkan malam-malam yang lain. Padahal kita tahu bulan Ramadan itu bulan yang berlipat ganda seluruh amal kebaikan. Tapi kalau dipatok 27, kenlah ayeuna mah 2 hiji keneh. Keun ayeuna mah 22 komode sanes ganjil, ayeuna mah genap. 25 engke cenah 2 wengi deui cenah. 27 karek ka masjid. Sehingga meninggalkan amalan-amalan yang lain. Sayang, Allah Subhanahu wa taala ingin kita memaksimalkan amal sehingga dirahasiakan Lailatul Qadar datangnya kapan. Coba lo Lailatul Qadar sepertos naon Pak? Sepertos awal di Syawal, tanggal pertama yaitu dengan Idul Fitri. Kan sudah ditentukan Idul Fitri mah orang-orang kan menyiapkan pakaiannya, nusararae, bumina bahkan digentos, dicet gitu, dibersihkan untuk mempersiapkan waktu yang sudah ditentukan. Sehingga setelah satu Syawal ataupun Idul Fitri udah kesananya lalai lagi gitu. Sukacita hanya di waktu itu, tapi Lailatul Qadar dirahasiakan agar setiap malam kita bersiap untuk mencari malam kebaikan tersebut. Yang kedua apa jemaah sekalian? Hikmah yang kedua, dengan datangnya Lailatul Qadar secara rahasia, di situ akan mengeliminasi di antara hamba-hamba Allah yang serius ibadah ataupun yang enggak. Kenapa bisa kayak gitu jemaah? Kalau misalkan sudah dipatok 27 Lailatul Qadar, orang anu teu semangat, orang yang dia leha-leha dengan ibadah pun dia pasti akan datang di tanggal 27 karena tahu apa Lailatul Qadar datangnya di tanggal 27. Orang yang leha-leha pun dia akan tergiring untuk datang ke masjid untuk ibadah. Tapi kalau misalkan dirahasiakan selama 10 hari terakhir ataupun di malam-malam ganjilnya, orang yang leha-leha bakal ketinggalan leha-lehana. Orang yang soson-soson, yang rajin, yang sungguh-sungguh untuk ibadah akan terlihat sungguh-sungguhnya. Maka dari itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji dan mengeliminasi siapa nih hamba-hambaku yang benar-benar ingin mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ataukah siapa yang mereka leha-leha dengan amalnya. Gitu jemaah. Ya kan sahawae nalika datang Jumat mah datang ke masjid. Tapi 5 waktu mah duka meureun karena Jumat teh aya makanan di dieu. Duka karena naon gitu ya. Dalam arti jemaah sekalian, kalau sudah dipatok seperti itu, orang-orang itu yang leha-leha pun bisa datang gitu. Berbeda dengan orang-orang yang dia benar-benar mempersiapkan, preparing dengan begitu semangat. Itu mengenai ya sekelumit mengenai Lailatul Qadar. Terus
ada yang lebih menyengsarakan atau yang lebih disayangkan. Apa? Ada orang yang dia bangun di waktu malam Lailatul Qadar tapi tidak mendapatkan pahalanya. Kunaon begitu Pak? Karena kata Nabi Muhammad SAW, man qoma lailatul qadri, siapa orang yang dia bangun berdiri di malam waktu Lailatul Qadar imanan wahtisaban, karena dorongan keimanan dan juga berharap hanya pahala itu diberikan oleh Allah, ihtisab mengharap pahalanya kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, dosa-dosa kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bangun di waktu malam, dia ibadah. Oh iya, dia ibadah, tapi sayang ibadahnya tidak didorong oleh keimanan. Ibadahnya tidak didorong dengan keikhlasan. Ibadahnya bukan mengharap pahala dari Allah, melainkan berharap pahala dari makhluk, melainkan berharap pujian dari tetangganya, sahabatnya, keluarganya, ingin dicap sebagai orang yang soleh. Sangat sayang sekali. Ibadah leres, Lailatul Qadar dibuka, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut karena tidak ikhlas dalam beribadah. Atau ketika bangun teh niatna naon? Niatna hoyong nonton bola. Kebenaran tanggal 27 Ramadan misalkan. Piala Dunia. Pernah apa dulu Piala Dunia di Ramadan eta teh tarik-tarik antara ingin di depan TV dan juga ya mengarah di dalam masjid. Luar biasa itu. Makanya ini dengan datang Lailatul Qadar akan benar-benar mengeliminasi siapa yang sungguh-sungguh untuk ibadah sama Allah ataupun enggak. Ya, jadi ada orang yang disayangkan datang Lailatul Qadar tapi dia tidak mendapatkan kebaikannya. Yang keempat, tanazzalul malaikah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan pada malam Lailatul Qadar itu turunlah para malaikat, waruh, dan juga turun siapa? Ruh ini. Ya, malaikat juga, tapi malaikatnya malaikat Jibril. Ruh itu ar-ruh atau Ruhul Quds itu adalah satu sematan yang diberikan kepada malaikat Jibril. Kunaon bet didobelkeun atuh? Kan udah disebutkan turun malaikat ditambah turun Jibril. Emang Jibril berbeda jenisnya dengan malaikat? Bukannya masih sama tipenya, golongannya ataupun jenisnya? Ya betul Pak. Tapi ada satu kaidah. Kata para ulama menyebutkan bahwasanya Zakarul khos ba'dal am. Ada ungkapan-ungkapan yang diungkap itu sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Menandakan apa? Menandakan betapa pentingnya sesuatu yang disebutkan itu. Yang khusus itu sangat penting, makanya dimunculkan lagi. Sebagaimana kita sebut, sebagaimana kita ungkap dalam surah Al-Asr ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali yang tidak akan rugi di hadapan Allah nanti itu adalah orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Emang kalau orang beriman dia tidak beramal soleh, tidak dituntut amal soleh? Enggak, dia dituntut juga. Orang yang beriman itu dituntut untuk mengekspresikan keimanannya bil arkan, dengan anggota badan, tentunya dengan amal solehnya. Tapi kenapa amal soleh dimunculkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena pentingnya amal soleh, kedudukan dan posisinya dalam keimanan seorang hamba. Begitupun pentingnya posisi Jibril dalam barisan para malaikat. Penting, mulia Jibril itu. Bahkan disebut sebagai Rois Junudil min Malaikah, sebagai leadernya para malaikat, pimpinan jenderalnya para malaikat Jibril, jemaah sekalian. Gitu. Fiha biizni rabbihim. Pada malam itu malaikat seluruhnya turun. Begitupun dengan Jibril biizni rabbihim. Atas siapa? Atas izin dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak serta-merta malaikat itu turun, Pak. Enggak. Ada waktu-waktu khusus. Kapan waktunya? Salah satunya adalah sebagaimana yang kita adakan saat ini. Satu kajian, satu majelis yang di dalamnya diperdengarkan ayat Quran, diingatkan untuk ibadah kepada Allah, untuk membangun keimanan, ketakwaan. Di situ para malaikat turun ke tempat tersebut. Untuk apa malaikat turun ke tempat tersebut? Pasti malaikat itu turun dengan membawa salamun hiya hatta matla'il fajr. Sebagaimana Lailatul Qadar, mereka turun dengan ngungkul nongkrong tapi membawa keselamatan, kesejahteraan dengan apa? Dengan doa-doa yang dilayangkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang sedang ibadah. Begitupun kita.
Kita di sini nama-nama kita disebutkan satu persatu oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Itu adalah satu keuntungan yang sangat besar ketika kita hadir di majelis ilmu. Apalagi nanti ketika kita berdiri bangun ibadah iman dan ikhlas untuk Allah di malam Lailatul Qadar. Salamun hiya, kesejahteraan, keselamatan pada malam itu hatta matla'il fajar, sampai dengan datangnya terbit fajar. Sanes datangnya Pak Fajar ke masjid sanes. Nalika datang Pak Fajar beres Lailatul Qadar henteu tenang. Pak Fajar ge hoyong kenging Lailatul Qadarnya. Ya, baik jamaah sekalian, itulah diantara makna ataupun tafsir singkat mengenai surah Al-Qadar. Mudah-mudahan ini menambahkan khazanah keilmuan kita dan tentunya menambah motivasi kepada kita agar kita benar-benar dan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah imanan wahtisaban, atas dorongan keimanan dan juga berharap pahala. Tentunya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan yang akan datang nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan, dikoreksi malam ini, waktu dan tempat dipersilahkan.